Allah Subhanahu wa taala. Diberikan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir pada malam ini, hadirin wal hadirat semuanya, Anda minta waktunya ya untuk mendengarkan dari apa yang akan kita dengar dari wasiat-wasiat dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang dikatakan alladzi yastami'una qaul wa yattabi'una hasanah, orang-orang yang mendengarkan nasihat lalu mengikutinya, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada kalimat wa hadzal fannu minal ilm nafi' qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bih thumma allimhu wad'u ilaih faman alima dzalika wa amila bihi thumma allamahu wa da'a ilaih fadzalika yud'a aziman fi malakuti samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Fa idza faragta min dzalika kullihi wa faragta min islahi nafsika zahiran wa batinan wa fadala syai'un min awqatika fala ba'sa an tastaghila bi ilmi al-madhhab fi fiqh li ta'rifa bihi al-furu' nadirah fil ibadat wa tariqil tawassuti bain al-halqi fi khusumat inda inkibaihim ala syahawati fadzalika aidan ba'da faragi min hadhihi muhimmati min jumlati furudil kifayah. Baik. Melanjutkan bahwasanya di dalam kajian ini ya, alhamdulillah sampai kita dengar bagaimana nasihat dari guru-guru kita, Ustaz Budi, Ustaz Ahmad Eka. Alhamdulillah, Masya Allah, menambah wawasan kita, menambah semangat kita di dalam menimba ilmu agama. Yang penting satu ya, mesti paham, kita semua ini mesti paham, Allah ciptakan kita, Allah ciptain kita bukan untuk cari duit terus mati ya. Allah tidak menciptakan kita untuk terus cari duit terus habis itu mati, enggak. Allah ciptain kita untuk apa? Ibadah ya. Jadi jangan ngalahin agama dengan dunia. Dunia nomor berapa ya? Agama nomor berapa, dunia yang diduluin, enggak. Allah ciptain kita bukan buat cari duit, buat ibadah ya. Mesti paham nih ya. Jadi hadirnya majelis seperti ini mesti lebih penting, dipentingin di dalam kehidupan kita daripada kita nyari duit ya. Berat memang, emang nafsu kita berat nih. Karena ujiannya orang-orang saleh ya berat ya, mesti bisa ya. Duduk di sini ya, berat. Ntar pikirannya, nggak ada duit, ntar ini enggak ada. Keluarin semuanya, dunia dari hati pikiran kita, keluarin semuanya. Nggak ada yang ada di dalam hati kita kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW. Wa hadzal fannu minal ilmi nafi', dan ini ilmu yang manfaat yang telah dijabarkan oleh Imam Ghazali pada sebelumnya tentang definisi dari ilmu yang manfaat tersebut adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menambah semangat kita untuk mendapatkan akhirat, yang menambah
untuk diri kita lebih ingin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih dekat lagi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ingin lebih jauh menjauhi dari yang namanya dunia. Ini namanya ilmu manfaat, ilmu nafi'. Dan ilmu nafi' ini, ya, wahadal fan, ini ilmu nafi' ini telah dikumpulkan semuanya oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi lengkap semuanya, semuanya lengkap. Dan ditambahkan di sini oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi di sini bahwasanya ilmu nafi' ini, ya, yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, sesungguhnya terbagi dua. Ya, jadi ilmu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah, tentang zatnya Allah, tentang sifatnya Allah, tentang sunnahnya Allah, tentang ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang satu. Dan ilmu yang dua ini adalah ilmu yang tidak kalah pentingnya. Jadi dua ilmu ini nggak bisa kosong gitu. Nggak boleh kosong. Kalau orang cuma tahu ilmu tentang Allah, tentang makrifat kepada Allah ini, tapi nggak ada ilmu yang keduanya, nggak bisa, jomplang. Ya. Jadi kalau orang mau bilang ana mau menuju Allah Subhanahu wa taala, dia wirid, nggak bisa, nggak bakalan sampai. Nggak ada nyampainya, mana tahu. Ini kita udah sering bahas. Ya. Jadi dua ilmu nafi' ini terdiri dari dua, dan ini nggak bisa dilepaskan. Ya. Yang pertama yang penting adalah ilmu tentang Allah, tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya Allah, tentang sunnah-sunnahnya Allah, tentang kekuasaannya Allah, tentang ketentuan-ketentuan Allah dan hikmah-hikmah dari semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Ini ilmu yang pertama. Ya. Kita mesti ngerti, kita mesti paham. Dan juga ini ilmu nggak bisa tanpa ada ilmu yang kedua ini. Jadi ilmu nafi' ini terbagi menjadi dua. Ini yang pertama, ini yang keduanya adalah, ya, yang mana sering kita bahas di dalam majelis, yaitu ilmu yang terdiri di dalamnya itu dari yang namanya usul wal furu', ya, usul wa furu' wa muqaddimat wal mutammimat. Ya. Ya. Ilmu yang kedua ini terdiri dari 4 bagian: usul, furu', ya, muqaddimat wal mutammimat. Ini masya Allah nih. Mudah-mudahan pada hafal ya. Soalnya nggak ada yang bawa ini ya. Nggak apa-apa direkam, nggak apa-apa, nanti ditulis. Ya. Ilmu yang kedua ini penting. Ilmu yang kedua ini selain tentang ilmu yang pertama tadi yang menjelaskan tentang sifat Allah semuanya tadi yang dijelasin. Yang kedua, ilmu yang kedua ini terdiri dari 4 bagian, yaitu usul, furu', muqaddimat, wal mutammimat. Fal usul itu Al-Quran. Usulnya ini terdiri dari 4. Dasar agama ini 4. Ya. Usulnya itu ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, wal athar. Ya, hukum ini sumbernya, usulnya, aslinya ini, ya, itu 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, wa athar. Athar ini kalau kita di dalam kitab itu suka ada kalimat waqala fil athar. Dikatakan pada athar. Athar itu apa? Ucapan para sahabat. Ijma ulama, qaul ulama. Ya, usul itu terdiri dari 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma ulama, wa athar. Paham ya? Wal furu', nah dari usulnya ini itu deh dasar hukum nih. Jadi ini yang
menjelaskan ilmu yang pertama, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ilmu yang kedua ini terdiri dari 4 usul, apa tadi? Furu', muqaddimat, wal mutamimat. Ya. Usul itu dibagi lagi jadi 4 usul dasar di dalam syariat agama. Ada hukum asalnya yaitu apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Athar. Paham ya? Ini adalah ilmu yang mesti dipelajari semuanya ini. Banyak. Ya. Nah, furu ini dibagi lagi menjadi 2. Furu adalah tentang ilmu yang mengatur kehidupan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fikih. Ya, fikih. Dan fikih ini nanti ada lagi dibagi lagi bisa menjadi 2. Ada kitab ibadat, ada muamalat. Kitab ibadat itu yang disusun di dalamnya itu tertulis, dirapihin semuanya sama ulama tentang bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana taharah, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, semuanya. Dan muamalat ini tentang bagaimana hukum pernikahan, dan di dalamnya bagaimana hukum jual beli, bagaimana segala macam, banyak. Ya, ini mesti dipelajari. Ya. Ini mesti fokus nih. Ya, karena panjang ini urusannya. Terus yang ilmu yang mengurusi tentang bagaimana tentang amalan hati kita. Banyak seperti karangan-karangan seperti Bidayatul Hidayah ini, seperti kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini yang mengurus tentang masalah muamalat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya furu'. Wal muqaddimat. Wal muqaddimat itu ilmu yang mengatur di dalamnya tentang alat. Ilmu alat. Ya. Ilmu alat itu seperti ilmu lughah. Ya, nahwu, sharaf. Ini namanya jika dibilang kan ilmu alat, ya. Ilmu alat. Karena apa? Kenapa ini penting juga? Ini sebenarnya bukan tentang ilmu, bukan termasuk ilmu syariat. Tapi kita nggak bakalan bisa baca ini syariat kecuali tanpa alat. Karena syariat Islam ini diturunkan Al-Quran semuanya, nabinya semuanya bahasa Arab. Jadi itu mesti ngerti alat untuk bisa baca kitabnya. Nih, bisa baca kitab kayak begini nih mesti paham, mesti tahu ilmu alatnya. Itu namanya di dalam ilmu muqaddimat. Muqaddimat ini mengatur ilmu tentang apa? Nahwu, sharaf, supaya apa? Bisa ngerti baca bahasa Arab. Ya, kalau apa namanya sorogan apa? Ya, begitu. Ada i'rabnya, ngerti, paham, bacanya mesti fathah, apa dhamma, apa jadi artinya apa ini, nah mesti ngerti. Karena ini syariat Allah turunkan berbahasa Arab dan nabinya juga bahasa Arab. Ya. Jadi kita mesti paham, bukan baca terjemahan, bukan. Ya. Karena terus terang, tanya Ustaz Ahmad Eka, tanya Ustaz Budi untuk pada pesantren apa, banyak bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran ini sastranya tinggi. Jadi nggak bisa kita kadang-kadang mentok apa bahasa Indonesianya. Karena suka ada beberapa kata di dalam bahasa Arab ini yang saking bagusnya ini kita nggak nemu di bahasa Indonesianya. Kosakatanya, benar nggak? Ya, ini namanya muqaddimat. Ya, ada mutammimat. Mutammimat ini yang mengurus di dalamnya ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Yang pertama baca, tahsinul qiraah. Ya, tahsinul qiraah. Apa namanya? Ilmu apa namanya? Tajwid. Ya. Ilmu apa lagi namanya?
yang bagaimana panjang pendeknya, idgham di gunnah, bila gunnah, idhar, segala macam. Ini namanya ilmu mutamimat. Terus juga diatur di dalam mutamimat ini bagaimana tentang tafsirnya. Kan ada tafsir Jalalain, tafsir Baghawi, tafsir Ibn Katsir. Nah, ini dalam ilmu mutamimat. Dan yang terakhir apa namanya, ilmu tentang yang mengatur tentang bagaimana ini nasikh, ini mansukh, ya, ini asbabun nuzulnya apa ini. Nah, ini mesti paham. Nah, ini dua macam ilmu ini mesti dipelajarin, dan ini yang namanya ilmu nafi', ilmu yang mesti kita pelajarin, ilmu yang di dalamnya terdapat ya semua ilmu yang telah Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, ada di dalam syariat Islam. Yang pertama tadi ilmu tentang yang mengatur tentang sifatnya Allah, ini apa namanya, sunnahnya Allah, sifatnya Allah, ketentuannya Allah, semuanya. Ya. Yang kedua ilmu yang terdiri di dalamnya dari 4 usul, furu', muqaddimat, dan mutamimat. Usul tadi udah jelas semuanya. Ya, udah ngejelasin semuanya. Paham? Dan ini mesti dicari ilmunya. Antum mesti belajar, mesti mengerti. Ya. Kita hidup di dunia mesti bermuamalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Belajar fikih, cari gurunya. Ya, dikatakan. Dan semuanya ini sudah tercangkum, tertulis, dirangkum, ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Fa in kunta, ya, apabila kalian ya, telah memahami tentang ilmu nafi' tersebut, ya, fahasilhu, fa in kunta min ahli fahasilhu. Dan apabila kalian sudah mengetahui apa itu tentang ilmu nafi', maka dapat cari ilmu tersebut dari ahlinya, yang mengerti tentang ilmu yang tadi disebutin semuanya. Cari gurunya. Kalau mau gampang, masuk pesantren, ada semuanya, ada guru nahwunya, ada guru sorofnya. Ya. Cari gurunya. Wa'mal bih. Dan apabila ente udah duduk sama ulama-ulama tersebut, sama para guru tersebut, ya, wa'mal bih, maka amalkan ilmu tersebut. Tsumma 'allamahu wad'u ilaih. Dan habis udah kita dapat ilmunya, kita kuasain ilmu ini, maka amalkan. Al-ilm bil amal. Sampai dikatakan Al-Imam Ramli, kita sering dengar. Apa namanya? Wa'mal walau bi usrin kazakah takhruj binul ilmi minadh dhulumat. Amalin walaupun hanya 1/3, 1/10 seperti kita ngeluarin zakat sedikit. Amalin takhruj binuril ilmi minadh dhulumat, maka kalian akan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala keluar dari kegelapan. Al-ilm bila amal kasajar bila sama. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Udah dapat, amalin. Pertama yang mesti kita amalin apa? Mengamalkan ilmu tersebut untuk diri kita. Wa'allamahu, dan ajarkan kepada orang lain. Wad'u ilaih, dan ajak orang untuk menimba ilmu tersebut. Kenapa? Ini adalah satu manfaat atau satu pintu besar menuju Allah Subhanahu wa taala yang jarang orang melewatinya. Ya. Fadzalika yud'a adiman fi malakutus samawat bi syahadati Isa alaihi salam. Maka orang-orang tersebut yang alama
wa amila wa alamahu, ya, dikatakan man alima wa amila wa allamahu, ya, orang yang belajar terus diamalin terus ngajarin orang, ini dikatakan mendapatkan posisi yang tinggi di antara para penduduk langit. Dengan apa? Dengan kesaksian Nabi Isa alaihissalam. Ini yang bilang Nabi Isa, ya, yang menjamin bahwasanya benar orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya di langitnya Allah, ya, termasuk orang-orang yang mulia, yang menjadi saksi, yang menjadi penguat atas ucapan ini adalah Nabi Isa alaihi waqala Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi 'alaman nas a'ta thawaba sab'ina sadiqan. Barang siapa yang belajar satu bab, satu pintu tentang ilmu lalu diamalkan dan mengajarkan kepada orang, maka orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan diberikan pahala 70 shadiqan, 70 orang-orang yang shadiq, ya, luar biasa. Mulia mana ente cari duit miliaran daripada dengan orang yang seperti kayak gini. Antum duduk di sini berapa banyak ilmu yang antum dapat? Ya, Ustaz Ahmad tadi bilang berapa banyak amalan ini dan macam. Diamalin nggak? Nanti antum juga bakalan jadi guru buat anak-anak antum. Antum bakalan jadi madrasah pertama, ya, pendidikan pertama buat anak-anak antum. Kemarin anak luar biasa, masya Allah, ketemu sama satu orang lagi ngopi nih, ngopi, bilang alhamdulillah anak mah biar anak ini orang bego bodoh, tapi anak nggak mau anak-anak jadi orang bodoh semuanya. Alhamdulillah anaknya anak bela-belain deh apaan ge, yang penting anak semuanya jadi semuanya. Anak kira insinyur atau apa atau kagak, yang satu pesantren, yang satu lagi tahfidz Quran, ya, alhamdulillah. Yang gede juga ikut kemana-mana sama Habib, dia bilang, oh, bisa baca maulid, bisa baca ini, mimpi apa segala macam, alhamdulillah. Wah, seneng banget. Soalnya anak biar bodoh kayak begini, nggak mau anak-anak jadi bodoh. Anak kira buat di sekolah kuliah, kagak. Ngaji pesantren lulus, oh, yang satu lagi tahfidz, oh, luar biasa. Jadi nanti kalau saya udah mati, Bib, ada yang doain. Jadi amalannya ngalir, duit yang aneh keluarin cari buat nih anak jadi pahala, gitu. Ini baru orang yang pintar, ya. Begitu senang anaknya ngaji, senang anaknya pesantren, ya. Rezeki mah udah ada yang ngatur, jangan takut miskin. Alhamdulillah, Anda bukan apa-apa. Dulu Anda masya Allah tahadus bin ni'mah, dalam arti dulu Anda dari kecil, ya, sama sepupu-sepupu bilang apa? Ada yang bilang sama ngapain lo? Bilang sama Umi, ngapain anak lo pesantrenin? Mau makan berkat, menjadi kiai, mau anak bano kuliah, ntar ini kuliah ini segala macam, jadi orang sukses. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai saat ini luar biasa. Nikmat yang Allah kasih buat Anda luar biasa, ya. Walaupun kalau misalnya Anda mau, Anda mampu gitu, kuliahin Anda sampai selesai, mampu Abah. Cuma memang kebetulan lagi yang Anda punya kakek bilang, kakaknya kakek Anda bilang, Habib Hamid Keranji bilang sama Abah Anda, baik, anak ente mesti ada ke Hadramut, bawa ke Hadramut biar ngerti ilmu agama, biar tahu, balik lagi ke kampung sana. Alhamdulillah, wala ijazah punya, wala apa, alhamdulillah.
Jadi begitu hadirin. Ya. Allah ciptain kita bukan cari duit, bukan buat cari duit terus mati. Ngaji, ibadah nggak bisa kalau nggak pakai ngaji. Dan dua ilmu ini penting. Ente bisa kenal sama Allah, tahu ma'rifat apa segala ubudiyah segala macam, tapi ente nggak bawa syariat, nggak bisa. Nih, jomplang. Nih, kecuali orang-orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tetap nggak bisa lepas dari ilmu yang kedua ini, tentang mengatur tentang syariat. Semuanya ini mesti ada aturannya. Hidup di dunia ada aturannya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan aturannya ente. Nah, bahayanya di sini kalau dikatakan kalau kita udah mempelajari ilmu itu semua dan ada waktu luang untuk kita, maka boleh kita mempelajari lagi tentang madhab, tentang perbedaan-perbedaan di antara madhab. Jadi istilah kata antum ini untuk terjun ke masyarakat, bisa masuk, bisa ngasih jalan tengah. Kalau itu masuk ke madhab yang warga yang istilah kata mengenal memakai madhab Imam Maliki atau yang lainnya, bisa menjadi jalan tengahnya, bisa menjadi pemecah masalah. Boleh pelajari ya. Tentang ilmu fardu kifayah, pelajari ya. Misalnya tentang jenazah, ya itu kan fardu kifayah. Tajhizul jenazah, ya kafanin apa segala macam itu kan diajarin juga. Itu pelajarin. Nah, yang bahayanya ini ya fa'in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu fil awradi wal adhkar istighalan lidzalika fa'lam anna syaitanun lain gaddasa fi qalbi hada. Dan apabila ya kita punya nafsu ini, semua manusia punya nafsu, hawa nafsu. Ente mesti tahu, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang di dalam kitabnya apa namanya, Allahumma shalli Muhammad, apa namanya, yang kemarin kita pernah pelajari apa? Adab Sulukul Murid. Di dalam kitab Adab Sulukul Murid, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa'lam anna nafsa, bahwa saya ketahuilah yang namanya nafsu itu sifat dasarnya adalah nggak mau kalau kita berbuat taat. Ini nafsu kita deh selalu ngelawan. Kalau kita mau berbuat taat tuh ngelawan, nggak mau. Bawaannya apa? Ngajak kita untuk maksiat, ngajak kita untuk malas ibadah, ngajak kita untuk nggak mau hadir majelis salat. Itu sifat dasar nafsu. Nafsu antum nih kalau misalnya ketahuin, Imam Ghazali mengatakan apabila nafsu kita mengajak kita untuk meninggalkan, nggak mau nimba ilmu, nggak mau hadir majelis, nggak mau duduk di majelis taklim, wa'lam anna syaitan, sesungguhnya syaitan sudah memasukkan penyakit yang berbahaya di dalam hati antum. Akibatnya apa? Syaitan akan menertawakan antum dan antum akan merugi selama-lamanya. Jadi kalau misalnya kita nemuin diri kita takasuran, tasakulan, kita menemukan diri kita pada waktu di mana kita mau ngaji, malasnya berat banget. Jadi mau ngelangkah itu berat, atau istilah kata nggak, males banget. Ada aja gitu nafsu kita kayak begitu. Nah, itu mesti dilawan. Kalau kita ikutin, nah berarti antum mesti tahu setan udah masukin satu penyakit, nyelipin penyakit yang berbahaya di dalam hati antum. Makanya hati-hati ya. Hadir di dalam majelis ilmu, di dalam majelis taklim ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya. Ini hati ini adalah sesuatu yang paling cepat untuk
berbulak-balik, ya, lebih cepat dari kedipan mata. Makanya Rasulullah SAW selalu dalam doanya ada doa Allahumma inni muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ini mesti paham. Imam Ghazali mengatakan jadikan waktu umur kalian ini terdiri dari 4 perkara. Dan yang paling mulia dari 4 ini, yang paling mulia dari 4 ini, ya, untuk kita isi waktu kita hidup di dunia, yang paling mulia dari 4 ini ngaji, taklim, cari ilmu yang manfaat. Ini yang paling mulia dari yang 3 semuanya. Nanti yang kedua kita bahas masalah zikir. Ya. Jadi kalau orang mau zikir terus nggak mau nuntut ilmu, berarti dia nomor 2, nggak mau jadi orang nomor 1. Kan kita pengen orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. 4 ya ambil. Ya. Nah yang paling utama ini nuntut ilmu agama. Makanya Anda bilang, ya, Anda bilang doain ya Allah mudah-mudahan yang belum kerja dia dapat kerja. Amin. Tapi nggak ganggu waktu hadir majelis. Kalau ganggu udah mendingan nggak usah kerja, ngaji aja. Amin. Amin. Tenang, rezeki udah ada ngatur. Antum aja tenang kalau misalnya bayar setiap bulan BPJS tenang. Tenang nggak? Tenang. Kalau nunggak setahun bingung. Setahun kalau 100.000 mana 1.200 lagi. Ya kita aja ini manusia kadang-kadang orang ini bayar BPJS, ada BPJS, ada KIS, tenang, hidupnya tenang. Kalau antum aja bisa tenang tentang dengan itu, apalagi Allah yang udah nanggung rezeki kita. Wa ma min dabbatin 'alal ardi illa 'alallah rizquha. Allah yang nanggung. Ini pemerintah nanggung ente sakit nggak usah bayar misalnya, tapi bayar juga sih ya. Ada aja gitu. Ini pemerintah bilang kayak gitu, itu udah paling tenang aja. Percaya. Ente percaya sama pemerintah atau sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau masih percaya sama kayak begitu tapi nggak percaya sama Allah, ini imannya mesti disetrum lagi. Itu makanya Anda bilang ya, biar berapa kerja tapi kerjanya nggak ganggu waktu majelis. Kalau nggak ada, kalau ganggu majelis mendingan nggak usah kerja di majelis aja. Khidmah aja, menggadar, aman khadam gadar. Insya Allah, ya, insya Allah. Kalau ya. Jadi nggak ngaji jangan nikah dah. Jangan. Ntar ada jodohnya, baik, insya Allah. Ya. Sabar, cari yang terbaik. Anisa harsun lakum. Indonesia itu ladang. Ini kalau beli tanah buat nanam, bercocok tanam mesti beli tanah yang bagus supaya benih yang ente masukin jadinya juga bagus. Biar ente punya benih bagus. Breeding AF atau apa segala macam. Tapi kalau biangannya jelek mah tetap aja jelek. Benar nggak? Nah, iya, biangannya juga mesti yang bagus. Bobot, ya enggak? Turunannya jelas ya. Gitu, ya makanya itu kalau gitu lihat burung itu jadi mahal kenapa? Keturunannya ningrat. Sultan. Jadi kita laki juga mesti milih. Jangan asal model bohai TikTok banyak followernya. Waduh. Jangan, cari yang akhlaknya, cari yang beradab, cari yang yang bikin kita tenang. Ngangenin, pengen cepet-cepet pulang mulu. Ngaji, ngikut dia, ajak ngaji. Gitu. Jangan cuma sekedar modal cakep, punya kerjaan, gitu dong nggak bisa. Ya, insya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, kita bisa amalin, kita bisa ajarin minimal untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.